Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soimin dan soimat yang berbahagia, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk pada bulan Ramadan 1445 Hijriah. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mencintai kita, masih memberikan kesempatan untuk bisa menikmati bulan Ramadan dengan penuh peribadatan yang memberikan manfaat pada diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Soimin dan soimat yang berbahagia, dalam perspektif pendidikan, kita mengenal yang namanya pendidikan karakter. Bulan Ramadan adalah bulan yang menjadi salah satu bulan di antara 12 bulan yang nuansa pendidikan karakternya begitu kuat, begitu kental, dan sangat membumi di antara kita semuanya. Kalau kita bicara tentang pendidikan karakter, maka ada 4 hal yang merupakan bagian dari pendidikan karakter itu sendiri. Yang pertama adalah olah pikir, yang kedua adalah olah rasa, yang ketiga adalah olah raga, kemudian yang keempat adalah olah hati. Soimin dan soimat yang berbahagia, melalui ibadah Ramadan kita bisa mengolah pikir kita tidak seperti bulan-bulan sebelumnya. Pikiran kita, akal kita senantiasa kita gunakan seoptimal mungkin selama di bulan Ramadan. Mulai dari bulan puasa kita akan menentukan kapan kita berpuasa, maka kita akan ada pilihan di antara kita, apakah kita menggunakan pendekatan ru'yatul hilal atau menggunakan hisab. Kemudian di dalam memilih ibadah-ibadah, kita juga menggunakan akal pikir kita. Misalnya ibadah sholat tarawih misalnya. Apakah kita akan memilih yang 20 rakaat atau yang 8 rakaat? Tentu akal pikir kita akan menuntun kita mau pilih yang mana. Pada saat kita memilih yang 20, tentu kita harus bersandar pada dalil-dalil yang memperkuat bahwa tarawih adalah 20. Pada saat kita memilih 8, maka kita juga dituntun pikiran kita memilih kaidah-kaidah, dalil-dalil yang jadi sandaran bahwa 8 itu adalah pilihan kita yang sesuai dengan nalar agama, dan itu bisa diterima oleh akal kita. Dalam konteks olah rasa, bulan Ramadan mengkondisikan habitat kehidupan, mengkondisikan ekosistem di dalam kehidupan kita ini menjadi proses-proses yang sangat produktif dalam konteks membangun rasa terhadap sesama manusia. Di sana ada proses kedermawanan, di sana ada proses bantu-membantu, di sana ada proses saling menghormati, di sana ada proses saling mengasihi. Prosesi yang terjadi dalam bulan Ramadan full dengan mengolah rasa kita agar kita memiliki perasaan sebagai hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus merasakan bagaimana penderitaan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang terkena musibah, yang tidak punya harta yang cukup, yang punya masalah kehidupannya, sehingga kita ada concern untuk membantu mereka. Paling tidak adalah mengurangi beban mereka agar perasaan-perasaan mereka agak terkurangi beban-bebannya. Dalam konteks olah hati, bulan Ramadan mengantarkan kita terpola mulai dari bangun tidur sampai dengan akan tidur lagi untuk melaksanakan rutinitas-rutinitas yang bisa mengasah hati kita menjadi semakin jernih, semakin bening, sehingga kita memiliki takarub yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takarub yang betul-betul terasa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa?
ibadah-ibadah kita ini mengantarkan hati kita betul-betul menuju proses kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui puasa, maka hati kita terpola supaya kita menjaga bukan hanya makan dan minum, mulut kita jaga, pikiran kita jaga, telinga kita jaga, sehingga hati kita akan menjadi bening dan kita akan menjadi manusia-manusia yang memiliki hati yang tatmainnul qulub. Kemudian sahabat-sahabat semuanya, shaimin dan shaimat yang berbahagia, di dalam konteks olahraga, ibadah bulan Ramadan adalah ibadah-ibadah yang mengantarkan kita memiliki raga yang bagus. Karena badan kita yang selama 12 bulan kita berikan kebebasan untuk mengkonsumsi apapun jam berapapun dalam situasi apapun, maka di dalam Ramadan seluruh proses-proses konsumsi diatur sedemikian rupa. Bagaimana kita harus makan, bagaimana harus kita minum, semuanya diatur. Kapan kita harus makan, kapan kita harus mengakhiri makan. Maka ada metabolisme di dalam tubuh kita yang berimbang, yang selama 11 bulan kita bebas memakan apapun. Maka khusus di bulan Ramadan ini kita mengendalikan seluruh makanan itu, sehingga perut kita akan mendapatkan penyucian yang bagus dari proses-proses yang selama ini kadang-kadang tidak terkendali. Melalui salat tarawih misalnya, badan kita juga semakin sehat. Ditambah dengan ibadah-ibadah yang lain, salat maktubah yang harus kita laksanakan sehari semalam 5 waktu, tentu menjadikan badan kita menjadi lebih bugar. Apalagi kalau ditambah dengan salat tarawih yang khusyuk dan tidak terlalu cepat-cepat, tidak terlalu ngebut. Kita selami betul, kita hayati betul salat tarawih kita. Maka mulai dari takbir sampai dengan tahiyat akhir, seluruh gerakan tubuh kita tentu akan semakin menambah sehatnya fisik kita. Sehingga dengan ketahanan tubuh yang sehat, ibadah kita juga semakin nyaman, dan tubuh kita juga memiliki postur sekaligus kualitas yang betul-betul menyehatkan. Demikian para shaimin dan shaimat yang berbahagia, selamat menjalankan ibadah puasa, selamat bertadarus, selamat menyiapkan salat tarawih. Mudah-mudahan itu semua kita laksanakan dalam rangka menjemput yang namanya predikat muttaqin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.